Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, dalam keberkahan Tuhan Yang Maha Esa. Apa kabar kawan-kawan? Semoga hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas yang sehat di pagi hari. Marilah segala sesuatu kita awali dengan niat yang baik. Karena niat yang baik, pikiran yang positif akan membawa energi yang positif di dalam kehidupan dan langkah kita. Karena sesungguhnya amal-amal itu bergantung daripada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka seseorang akan mendapatkan hasil sesuai di dalam pikiran, jiwa, dan benaknya. Maka ketika hatinya positif, bisa dipastikan perilakunya menjadi positif. Ketika seseorang punya azam kuat di dalam menjalankan kebaikan, maka arah tangan, kaki, hati, dan lisan pasti dibawa dalam kebaikan. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang tidak bisa menjalankan itu, tidak berniat yang positif, maka yang terjadi, dia akan seperti kapas yang diumbang-ambingkan perasaan. Maka saya katakan selalu awalilah dengan pikiran-pikiran yang positif, niat-niat yang baik, pikiran-pikiran yang benar. Ini yang membuat diri kita akan senantiasa dalam bingkai kebaikan. Maka ketika seseorang pagi hari mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menyebut asma Allah, kemudian berpikiran yang positif di dalam kemaslahatan umat, di dalam langkah usahanya, di dalam perilaku hidupnya, bisa dipastikan nanti seharian atau di masa depan dirinya akan diselimuti keberhasilan, kebaikan, dan keberkahan. Karena dia mengawali sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Tetapi sebaliknya, manakala seseorang mengawali dengan pikiran yang negatif, bisa dipastikan langkahnya akan salah, jalan hidupnya akan terlunta-lunta, pikirannya akan porak-poranda dan berantakan. Dipastikan dia dalam kesedihan dan rasa duka. Karena dia mengawali dengan kata salah, yaitu kata yang negatif. Jadi maka lakukanlah segala sesuatu dengan cara pikiran yang benar. Mulailah dari fondamen yang benar, yang tidak salah. Semuanya adalah dengan ridhonya Allah. Maka awalilah hidup ini dengan sebuah tujuan positif, yaitu ridhonya Allah. Kemudian jangan lupa saat ketika kita tidur, maka kita senantiasa menjelang tidur selalu mengharap ridhonya Allah. Saat kita bangun, maka kita pun harus selalu mencari ridho Allah. Barang siapa di antara kita mendatangi tempat tidur dengan niat agar melakukan salat di malam hari misalnya, lalu matanya mengalahkan rasa kantuknya hingga subuh dan tertidur, maka kita sudah ditulis adalah pahala yang diniatkan. Kita sudah dituliskan baginya adalah pahala yang ia niatkan. Dan tidurnya menjadi sedekah baginya dari Rabb-Nya. Artinya apa? Ketika kita niatkan yang positif saja, tertidur padahal awalnya kita niat beribadah, itu pun ditulis sebuah kebaikan. Betapa hidup, perilaku itu ditentukan dari awal langkah niat kita. Maka saya katakan selalu lakukan niat-niat yang baik. Jangan pernah ada niat yang buruk, karena niat yang buruk akan menghancurkan kita di dunia dan di akhirat. Kok bisa begitu? Karena niat-niat buruk kadangkala kita alpa dan lupa diaplikasikan dalam perilaku yang buruk dan kemungkaran.
Walaupun niat buruk belum ditulis di dalam kemungkaran, tetapi niat buruk, muara yang buruk akan berakhir dengan perilaku kemungkaran. Sekali lagi, semoga kita senantiasa menjaga diri kita, menjaga hidup kita. Maka kita harus terus berazam. Kita harus mengatakan dengan penuh kesadaran bahwa sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku hanya untuk ridhonya Allah. Kita harus mengatakan bahwa inna sholati wa nusuhi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak ada sekutu baginya Allah, dan itulah sebuah kebaikan. Maka terus jagalah kebaikan tersebut, dan demikianlah itu perintah Allah agar senantiasa kita terus menjaga kebaikan. Kenapa sih kita harus menjaga kebaikan? Karena kita ini makhluk yang baik. Kita ini sebaik-baiknya makhluk. Kita akan menjadi baik kalau diniatkan dengan baik. Maka jangan pernah bosan untuk melakukan azam kebaikan. Jangan pernah bosan. Demi Allah, jika Allah memberi hidayah kepada seseorang dengan ajakan seseorang, maka itu lebih baik bagi seseorang tersebut daripada engkau memiliki segala kebaikan. Maksudnya, kalau ada orang yang hidupnya awalnya dalam kegelapan, kemudian kita nasihati dengan rendah hati, kebetulan dia menerima dan dia dapat hidayah kembali kepada kebaikan, maka itu lebih mulia daripada harta kita, daripada mobil kita, daripada perhiasan kita. Karena nasihat yang mulia kebetulan didengar seiring dengan hidayah Allah, itu lebih mulia, lebih dari emas berkilo-kilo. Maka ada sebuah pemikiran dan juga ajaran Rasulullah, barang siapa yang merintis suatu jalan kebaikan atau kebiasaan yang baik yang diamalkan orang sepeninggalnya, maka ia mendapatkan pahala kebaikannya yang semisal dengan pahala mereka, orang-orang yang mengamalkan kebaikan itu, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Artinya itulah konsep jariah. Jika seseorang punya kebiasaan baik, mengawali peradaban yang baik, kebetulan orang-orang setelah hidupnya juga membiasakan kebaikan itu, maka kita mendapatkan pahala amalan jariah. Jadi jika seseorang mempunyai odo-odo apik mau terus ditindakake karo pawongan sakbubare awake dhewe mati. Mula awake dhewe bakal entuk yaiku ilmu jariah, amal jariah. Itu kawan, jadi kehidupan memang harus dijalani. Tetapi jangan lupa, bukan sekedar berjalan saja, tetapi harus diberi makna yang baik, yang positif, yang dalam bingkai kebaikan. Jangan lupa tentunya kita mendidik keluarga kita, anak-anak kita, agar menjadi bekal amal jariah. Karena ketika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amal, terputuslah potensi kebaikan, terputuslah semua aktivitas sehat. Tidak lagi bisa sholat, tidak lagi bisa puasa, tidak lagi bisa bersedekah. Tetapi
kita masih punya celengan berupa sedekah jariah, berupa zakat-zakat kita, berupa infak-infak kita, berupa hadiah-hadiah kita yang ikhlas, itu insya Allah nanti menjadi tabungan jariah. Dan kalau kita rajin menjadi orang yang senang menasihati kebaikan, maka kita pun akan mendapatkan ilmu jariah. Kalau kita rajin memberikan informasi dan nasihat kebaikan, insya Allah menjadi ilmu jariah. Dan yang terakhir, kalau kita diberi amanai anak-anak yang soleh dan solehah, ada yang solehah tadi, juga menjadi investasi jariah. Maka terus lakukan investasi jariah ini dalam kondisi apapun, dalam ridhonya Allah. Sekali lagi, kehidupan pasti akan berakhir, tetapi yakinlah bahwa dunia ini sangat indah untuk melakukan ladang kebaikan. Dunia ini sangat indah untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat bagi diri kita dan bekal amal kita besok di akhirat. Terima kasih. Kita akhiri dengan semangat bahwa barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, untuk mencari kebaikan, untuk mencari pencerahan, maka Tuhan yang Maha Esa, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju kebaikan, jalan menuju kemuliaan, jalan menuju surganya Allah. Maka sekali lagi, jangan sungkan-sungkan terus taklim, jangan sungkan-sungkan terus belajar apapun ilmunya, karena ilmu itu adalah jalan keemasan, ilmu itu adalah jalan surga, ilmu itu adalah hidayah, ilmu itu adalah ketenangan di dunia dan bekal di akhirat. Semoga masih ada manfaatnya. Bila banyak kilau dan salah, mohon maaf mungkin dari saya pribadi. Dan kalau ada manfaatnya, insya Allah itu semuanya dari ridho Allah. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Meja Channel. Mohon dimaafkan bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.